Rakyat Indonesia doa bersama memohon kepada Allah bubarkan DPR RI. DPR adalah Dewan Pengkhianat Rakyat. Pertanyaan, bolehkah rakyat Indonesia berdoa meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar DPR RI dibubarkan? Nah, sebelum kita menjawabnya, mari kita sapa dulu seluruh saudara kita sebangsa dan setanah air Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluhu memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, zuriyahnya zuriyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam rangka menjawab pertanyaan, bolehkah rakyat Indonesia berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar DPR RI dibubarkan? Jawabnya adalah boleh dan tidak berdosa. Boleh, jaiz, mubah dan tidak berdosa, la ba'sa bih. Artinya boleh, jaiz dan tidak berdosa. Yang tidak berdosanya inilah yang lebih penting. Karena jangan sampai kita mendoakan orang lain tapi kita justru berdosa. Ada doa yang kita mendoakan orang lain tapi kita berdosa, itu ada karena memang doanya buruk. Jadi ada doa-doa buruk kepada saudara sesama muslim, itu menyebabkan yang berdoa berdosa. Tetapi kalau mendoakan lembaga seperti Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI, kalau mendoakan buruk sekalipun itu boleh dan tidak berdosa. Ya meskipun doanya buruk, doanya jelek, doa memohon kehancuran, kebinasaan misalnya. Namun dengan syarat bahwa para anggota DPR RI, para anggotanya ini, para anggota DPR RI benar-benar telah berbuat zalim. Zalim itu meletakkan segala sesuatu yang tidak pada tempatnya. Jadi kalau benar-benar anggota DPR RI telah berbuat zalim, tidak amanah dan tidak adil. Nah, itu kelihatannya nih, para anggota DPR RI kita itu kelihatannya ini mereka nggak paham tentang amanah. Amanahnya di mana begitu? Seolah-olah mereka bertindak semaunya, padahal yang namanya sebagai pejabat, apalagi bertugas sebagai legislasi ini kan menentukan undang-undang, peraturan, kebijakan. Nah, mereka ini para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia itu memilah dan memilih RUU yang menguntungkan, itulah yang akan dibahas dan disahkan. Jadi mereka senantiasa memilah dan memilih rancangan undang-undang yang menguntungkan mereka, maksudnya bukan menguntungkan rakyat. Jadi kalau RUU-nya itu yang menguntungkan mereka, menguntungkan para pejabat, itu langsung dibahas dan disahkan. Tetapi kenyataan RUU yang melindungi rakyat, melindungi hak-haknya rakyat, mereka enggan untuk membahas dan mengesahkannya. Seperti rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi. Nah, undang-undang atau rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi itu adalah untuk melindungi hak-hak seluruh rakyat Indonesia. Karena nggak mungkin rakyat, orang-orang miskin ini nggak punya jabatan, nggak punya kebijakan, mau korupsi apa?
Jadi kalau rakyat itu mau korupsi apa? Kemudian mau dirampas asetnya, aset yang mana, rakyat yang mana? Nah, kalau rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi itu jelas-jelas undang-undang yang akan melindungi rakyat, tetapi akan tegas dan berani kepada para pejabat. Nah, ternyata para anggota DPR RI kita tidak mau membahas dan mengesahkan RUU perampasan aset tindak pidana korupsi. Karena mereka sudah menyadari bahwa nanti kalau RUU perampasan aset tindak pidana korupsi ini dibahas dan disahkan, bisa-bisa nih para anggota DPR RI habis nih plus backingan mereka. Ini kan bahaya. Kalau backingan mereka sudah ditangkapin semua dan asetnya disita oleh negara, bisa saja rakyat Indonesia langsung hidup makmur, adil, sejahtera. Tetapi para backingan mereka dan anggota DPR RI bisa habis seketika karena ditangkapin semua. Bukan hanya sekedar ditangkapin loh ya. RUU perampasan aset itu kalau orangnya misalnya sudah menjadi tersangka tindak pidana korupsi, kita baca pasal-pasalnya itu, ternyata harta yang dipakai atau yang menjadi fasilitas dia bisa korupsi itu bisa dirampas semua. Jadi RUU perampasan aset tindak pidana korupsi ini sakti dan sangat menakutkan bagi para anggota DPR RI. Karena memang RUU perampasan aset tindak pidana korupsi ini sangat sakti, sehingga para anggota DPR RI sangat ketakutan. Oleh sebab itulah boleh mendoakan DPR RI dengan doa buruk sekalipun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi du'ai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa di dalam doanya begini: Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa alaihim fashquq alaihi wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihi farfuq bih. Yang artinya begini: ya Allah, siapapun yang mengurusi urusan umatku pada sesuatu yang dia berbuat buruk, berbuat berat atas mereka, dolim atas mereka, maka dolimlilah, berbuat tindak tegaslah atas mereka. Dan barang siapa yang mengurus urusan umatku pada sesuatu kemudian dia kasih sayang pada umatku, maka sayangilah kepadanya ya Allah. Ini hadis sahih akhrajahu Muslimun, telah mengeluarkan pada hadis Muslimun oleh Muslim, nomor hadis 1828 an Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mendoakan orang apabila dia mengurus urusan umat, urusan rakyat, tetapi dia berbuat kejam, tidak zalim, tidak amanah, maka Rasulullah SAW juga mendoakan buruk agar orang itu ditindak tegas, agar dihancur. Demikian jawaban kami, semoga manfaat dan barokah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.